7 ayat firman Tuhan yang meneguhkan setiap umat-umat Tuhan yang sedang sakit dan merindukan kesembuhan. Yang pertama, Yeremia 30 ayat 17, demikian firman Tuhan. Sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu, aku akan mengobati luka-lukamu, demikianlah firman Tuhan. Sebab mereka telah menyebut engkau orang buangan, yakni sisa yang tiada seorang pun menanyakannya. Saudara, di dalam ayat ini Tuhan menjanjikan kepada umat-umatnya bahwa Dia akan memulihkan mereka, Dia akan menyembuhkan mereka, di mana waktu itu kondisi mereka sedang dibuang, sedang diabaikan, sedang tidak dihargai. Tetapi Tuhan berkata bahwa bagi Tuhan mereka berharga. Tuhan tetap mempedulikan mereka dan akan memulihkan dan mendatangkan kesembuhan bagi mereka. Setiap saudara berharga di mata Tuhan. Mungkin saudara merasa bahwa orang-orang di sekitar saudara tidak menghargai saudara. Tetapi dengar, Tuhan tetap menghargai saudara, Tuhan tetap mempedulikan saudara, dan Tuhanlah kesembuhan bagi setiap saudara. Ayat yang kedua, Yeremia 33 ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka, dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Saudara, Tuhan merindukan umat-umatnya hidup dalam keamanan, hidup dalam kesejahteraan. Itu sebabnya Dia berjanji bahwa Dia akan mendatangkan kesehatan bagi umatnya, Dia akan mendatangkan kesembuhan bagi umatnya. Saudara, setiap kita adalah anak-anak Tuhan. Sebagai orang percaya, kita anak Tuhan, di mana Bapa kita rindu supaya kita hidup sejahtera, supaya kita hidup aman, damai, dan tentram. Dan Dia berkata bahwa Dia rindu mendatangkan kesembuhan, mendatangkan kesehatan bagi setiap umat-umatnya yang sedang mengalami sakit saat ini, karena Tuhan rindu mendatangkan keamanan, kesejahteraan dalam kehidupan saudara. Ayat yang ketiga, Markus pasal 5 ayat 34, demikian firman Tuhan. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Tuhan menegaskan di dalam ayat ini, saudara, bahwa Tuhan menyembuhkan, Tuhan memulihkan dan menyelamatkan, tetapi Dia menegaskan bahwa, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Perempuan itu mengalami keselamatan, mengalami kesembuhan, karena dia beriman, karena dia percaya kepada Yesus, bahwa Yesus sanggup menyembuhkan dia dan menyelamatkan dia. Saat ini saudara, percayalah bahwa Tuhan sanggup memulihkan saudara, Tuhan sanggup menyembuhkan saudara. Kalau perempuan ini mengalami kesembuhan, mengalami keselamatan oleh karena dia percaya kepada Tuhan Yesus, percayalah bahwa saudara juga akan mengalami kesembuhan ketika saudara percaya bahwa Tuhan berkuasa menyembuhkan saudara. Ayat yang keempat, Matius 9 ayat 35, demikian firman Tuhan. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Saudara, pada masa pelayanan Yesus, Dia pergi berkeliling ke semua kota dan desa.
Dan firman Allah ini menegaskan bahwa kemana saja dia pergi, maka dia melakukan mujizat kesembuhan. Dia melenyapkan segala penyakit dan kelemahan untuk menyatakan bahwa Injil Kerajaan Sorga berkuasa untuk menyembuhkan, memulihkan orang-orang yang sakit dan ada dalam kelemahan. Saat ini juga saudara, sebagai orang-orang yang percaya kepada Injil keselamatan, kepada Injil Yesus Kristus, percayalah bahwa kalau dulu dia berkeliling untuk menyembuhkan yang sakit dan yang mengalami kelemahan, maka hari ini juga dia hadir, dia datang, dia mau menyembuhkan saudara, dia mau memulihkan kehidupan saudara. Ayat yang kelima, 1 Petrus pasal 2 ayat 24, demikian firman Tuhan. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Saudara, firman ini menegaskan bahwa oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Kenapa saudara? Karena ditegaskan tadi bahwa ia sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib, dan dia mati untuk menanggung segala dosa, segala kelemahan dan segala keberatan kita, termasuk penyakit kita dia tanggung. Percaya bahwa kematiannya untuk menanggung dosa saudara dan juga untuk menanggung segala penyakit saudara. Dia disalibkan untuk menanggung segala beban dosa, segala beban penyakit, segala beban kehidupan saudara. Yesus telah menanggung semuanya. Ayat yang ke-6, Yesaya 53 ayat yang ke-5, demikian firman Tuhan. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kembali saudara, di dalam ayat ini ditegaskan sebagai nubuatan akan pengorbanan Yesus, di mana dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Dia mengalami penderitaan oleh karena kejahatan dan pemberontakan kita. Kita yang seharusnya dihukum, tetapi dia yang menanggung hukuman itu, dan ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepada dia. Supaya kita selamat, dia yang menderita. Supaya kita selamat, dia yang dihukum. Dan kita diselamatkan, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Percayalah bahwa Yesus juru selamat kita, yang telah menanggung segala dosa kita, dia juga menanggung segala penyakit kita, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ayat yang ke-7, ayat yang terakhir, Mazmur 103 ayat 2 sampai 4, demikian firman Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dialah yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Pemazmur ini menegaskan kepada dirinya, saudara. Pemazmur ini mengajak dirinya sendiri untuk memuji, memuliakan Tuhan, untuk mengingat segala kebaikan Tuhan. Apa bentuk kebaikan yang dia tuliskan di sini? Yaitu pengampunan Tuhan.
yaitu kesembuhan yang dikerjakan Tuhan. Dia berkata, Dia yang mempunyai yang mengampuni segala kesalahanmu dan menyembuhkan segala penyakitmu. Itu sebabnya pujilah Tuhan, hai jiwaku, kata pemazmur. Hari ini saudara, jika saudara merindukan kesembuhan, pujilah Dia, karena Dia Allah yang menyembuhkan. Jika saudara sudah disembuhkan, pujilah Dia, karena Dialah yang menyembuhkan saudara. Dia Tuhan yang berkuasa untuk menyembuhkan kita. Pujilah Dia, muliakanlah Dia. Biarlah ketujuh ayat firman Tuhan di dalam video ini meneguhkan iman saudara. Kalau saat ini tubuh saudara sedang sakit, biarlah firman Tuhan ini membangkitkan iman saudara, dan alamilah kesembuhan oleh karena Yesus telah menanggung segala penyakit saudara. Oleh karena Yesus telah menyembuhkan saudara. Percaya Dia berkuasa menyembuhkan saudara. Percaya Dia sanggup mengangkat segala penyakit dari dalam tubuh saudara. Puji Tuhan saudara, biarlah firman Tuhan ini membangkitkan iman saudara. Biarlah kuasa Tuhan mengerjakan kesembuhan bagi saudara saat ini. Puji Tuhan, Tuhan memberkati saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.